Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Bunga Permataweni MCAP. Saya merupakan dosen tetap Departemen Jiwa Komunitas Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Spesialisasi saya mengajar pada bidang keperawatan jiwa. Video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam pengusulan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam item PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu dengan teknik pengajaran menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran, yaitu mata kuliah keperawatan psikiatri. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Fakultas Keperawatan semester 4 dengan kode mata kuliah KEP 62111 yang berbobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, 1 SKS praktek lapangan, yang biasanya dipelajari di semester genap. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 UTS dan 1 UAS, kemudian dilanjutkan dengan 16 kali pertemuan di praktikum lapor, di mana nantinya mahasiswa melakukan simulasi terkait asuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa gangguan, kemudian dilanjutkan dengan praktek lapangan di rumah sakit jiwa. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 9 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah teori keperawatan psikiatri ini adalah di mana mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik, dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan, asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, serta pada klien pengguna nafza juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan masalah gangguan, yaitu diantaranya harga diri rendah, isolasi sosial, waham, halusinasi, perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Kemudian CPMK 2 terdiri dari mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, anak jalanan, dan nafza. CPMK 3 mampu mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional baik di klinik maupun di komunitas. 3 komponen proses pembelajaran berupa DIA terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya akan memberikan seluruh materi, RPS, penugasan, serta video pembelajaran yang dapat diunduh langsung di Learning Management System atau LMS di Universitas Andalas. Kemudian dilakukan proses interaksi. Dilakukannya secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran yang biasa saya terapkan dalam mata kuliah ini berupa video, kuis interaktif. Pada mata kuliah ini melibatkan diskusi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Kemudian yang ketiga, asesmen atau penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini terdiri dari makalah proyek, presentasi kelompok, UTS, UAS, praktikum, dan field trip. Adapun mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari case-based and project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon reaktif.
Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga karya ahli lain serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Buku referensi karya saya yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah buku yang sudah ber-ISBN, berjudul Buku Ajar Keperawatan Psikiatri, Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Harga Diri Rendah, Resiko Bunuh Diri, dan Defisit Perawatan Diri. Sedangkan artikel karya saya yang juga dijadikan referensi di mata kuliah ini berjudul Penerapan Terapi Generalis dengan Persepsi Sensori Halusinasi serta Pengabdian Masyarakat saya yang sudah dipublikasikan dengan tema CMHN dan Pemberdayaan Keluarga Orang dengan Skizofrenia. Harapan saya, hasil riset dan pengabdian ini menjadi acuan bagaimana nantinya mahasiswa menjadi calon perawat lebih memahami fenomena asuhan keperawatan yang diperlukan oleh pasien. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan psikiatri pada pertemuan 7 dengan topik asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan defisit perawatan diri, di mana mahasiswa mendengarkan topik langsung dahulu di kelas, melakukan role play asuhan keperawatan defisit perawatan diri, dan nanti setelah tatap muka di kelas akan dilakukan field trip ke rumah sakit jiwa untuk membuat proyek langsung analisis. Hasil observasi asuhan keperawatan langsung dengan pasien, kemudian proyek hasil analisis kasus dipresentasikan di kelas kembali oleh kelompok mahasiswa. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Sesuai dengan janji kita di pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk ke pertemuan 7 dalam mata kuliah keperawatan psikiatri. Ya, sesuai yang sudah diinstruksikan di Island, Ananda sudah baca dulu kan bahan atau materi yang sudah Ibu upload terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Sebelumnya kita sudah bahas penjelasan terkait asuhan keperawatan lain. Sekarang kita fokusnya ke diagnosa selanjutnya yaitu defisit perawatan diri ya Nanda ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perawatan pada klien dengan defisit perawatan diri. Kemudian mahasiswa nantinya mampu melakukan simulasi ya. Nanti setelah saya menjelaskan bagaimana dan apa itu defisit perawatan diri, akan ada nanti perwakilan Anda yang akan melakukan simulasi atau role play. Saya akan mensimulasikan Anda dengan gambar ini. Dari gambar ini apa yang terlintas oleh pemikiran mahasiswa? Ketemu nggak dengan pasien-pasien begini di jalan? Ada ya. Ini adalah gambaran pasien dengan defisit perawatan diri atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ kita sebut ya, dengan defisit perawatan diri. Kira-kira menurut Anda kenapa pasien gangguan jiwa mengalami masalah seperti ini? Kurang dukungan dari orang sekitar. Tidak ada minat, hilang ya minat atau kemampuannya dalam merawat diri. Good ya. Anda bisa baca di sini ya, apa itu definisi perawatan diri itu apa. Jadi tolong Anda bedakan, Anda yang malas mandi dengan seseorang yang ODGJ yang mengalami masalah dengan proses pikir. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau ODGJ itu dia bermasalah dengan perubahan proses pikir. Kemudian mereka juga mengalami penurunan perawatan diri hingga terjadi defisit perawatan diri. Apalagi yang bermasalah, dia dengan kognitifnya. Ya. Kemudian bermasalah atau tidak dengan perilaku. Jadi itu 3 indikator yang mungkin bisa Anda lihat. Kita masuk kepada jenis defisit perawatan diri. Yang pertama, kurang perawatan dirinya berhubungan dengan mandi. Kemudian apalagi yang bermasalah pada pasien itu kurang perawatan diri
terkait berpakaian. Pada pasien defisit perawatan diri juga bermasalah dengan makan. Kemudian kurang perawatan diri, nah ini yang mungkin yang sering kita lihat ya, terkait toileting dan kebersihan. Seperti apa contohnya? BAB, BAK sembarangan. Nah, BAB, BAK sembarangan. Ya, lanjut Anda mungkin bisa bertanya-tanya ya, kenapa kira-kira pasien itu kok bisa dia makannya sembarangan, bajunya nggak sesuai gitu ya, BAB, BAK-nya sembarangan, apa sih yang terjadi pada pasiennya gitu kan? Nah, masuk kita ke faktor penyebab. Kita punya 2 faktor ya dalam menganalisis atau mengkaji pasien dengan gangguan jiwa. Ya, ini spesialisasi pada keperawatan jiwa. Beda dengan mata kuliah keperawatan lain. Apa spesialistiknya? Kita punya faktor predisposisi dan presipitasi. Nah, kenapa kira-kira tadi DPD itu bisa terjadi? Yang pertama ada faktor biologis. Penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Kemudian ada faktor sosial, kurangnya dukungan dan pelatihan dalam keterampilan perawatan diri dan lingkungan. Jadi yang seperti tadi kata temannya, nggak ada yang mengingatkan, ya tidak ada yang mengajarkan bagaimana dia melakukan perawatan dirinya. Selanjutnya presipitasi, gangguan kognitif atau perseptual yang menyebabkan individu menjadi kurang mampu melakukan perawatan diri. Lanjut kita ke tanda dan gejala yang dialami pada pasien dengan defisit perawatan diri. Kalau dari segi fisik, biasanya pasien DPD biasanya apa? Bau badan, ya enggak? Hati-hati ya, nanti kalau Anda ketemu nih dengan teman-teman, jarang mandi, bau badan bisa jadi mungkin salah satu indikator dia mengalami gangguan jiwa atau defisit perawatan dirinya. Pakaiannya kotor, rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan kotor, serta penampilan tidak rapi. Selanjutnya di psikologis. Coba Anda nanti identifikasi teman atau bestinya ya. Ada malas nggak dia melakukan aktivitas? Nih mager aja nih bawaannya gitu. Ya. Kemudian tidak ada inisiatif. Kemudian merasa rendah diri. Dari segi interaksi sosial, pasiennya biasanya kurang interaksi. Ya, sering mengurung diri di kamar. Kemudian tidak mampu berperilaku sesuai norma. Nah, sejauh ini dari beberapa topik atau bahasan yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Sarah mau bertanya apa? Izin Bu, sebelumnya Sarah ingin bertanya Bu, mengapa defisit perawatan diri ini pada pasien gangguan jiwa ini kita tidak boleh menganggapnya sebagai kemalasan begitu Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Anda semua silakan duduk lagi. Nah, dari awal kan saya sudah jelaskan ya, tolong Anda bedakan seseorang yang malas dengan yang memang defisit perawatan diri karena mengalami gangguan jiwa. Ya, kalau indikatornya hanya malas mandi, malas makan, malas berinteraksi, itu kita bisa kaji secara dalam. Ya, kalau dia malasnya tidak mengganggu, ya maksudnya merugikannya hanya sesaat saja. Yang dialami oleh pasien mungkin hanya beberapa indikator yang Anda bisa lihat. Misalnya hari ini dia malas mandi, nggak mandi, besok dia bisa lagi misalnya. Kemudian sekarang dia malas makan dengan baik gitu ya, besoknya dia bisa. Nah itu indikator masih malas. Tapi kalau untuk defisit pada pasien ODGJ itu berbeda. Seperti yang tadi ya, dia mengalami masalah dari proses pikir. Ya, proses pikirnya bermasalah. Anda kaji secara dalam. Ya, malasnya itu lebih spesialistik. Proses pikirnya bermasalahnya dari segi apa tadi? Yang tadi yang dibilang. Ya. Kemudian ada masalah kognitif. Dari segi kognitifnya dia juga bermasalah. Yang ketiga dari segi
perilaku. Jadi 3 indikator tadi kita kembalikan lagi ya untuk membedakan malasnya orang biasa dengan malasnya defisit perawatan diri. Jadi tolong kaji secara dalam. Clear, Sarah? Clear, Bisa. Bu. Ya, yang lain bisa menerima ya, pertanyaannya juga bisa dipahami. Baik, kita lanjut bahas terkait tadi kita sudah bahas tentang definisi, tanda dan gejala gitu ya, faktor penyebab. Selanjutnya sebagai perawat tentu kita harus melakukan, tadi itu bagian dari pengkajian ya Nak ya. Selanjutnya kita tentu, ini apa sih masalahnya sebenarnya ya gitu ya. Dikatakan apa diagnosa yang bisa kita angkat. Nah, sesuai struktur dalam asuhan keperawatan jiwa, setelah Anda membahas terkait diagnosa, apa lagi Nak? Ada SP-nya, Bu. Ada rencana asuhan, kemudian ada intervensi. Strategi pelaksanaan pertama secara garis besar itu bagaimana Anda memberikan asuhan keperawatan terkait kebersihan diri. Tadi sudah kita katakan kebersihan dirinya berupa mandi gitu ya. Jadi indikatornya bisa saja dia nggak tahu apa saja alat yang dibutuhkan untuk mandi, bagaimana caranya mandi atau kebersihan diri. Kemudian strategi pelaksanaan yang kedua, apa garis besarnya tadi Ananda? Berhias atau berdandan ya. Ini yang paling penting. Latih cara berdandan setelah tadi dia kebersihan diri. Seperti Anda, seperti biasa. Setelah mandi Anda ngapain? Kalau buat cowok ngapain? Sisiran. Kalau cewek habis mandi ngapain? Berdandannya? Skincarean boleh, sisiran boleh, pakai bedak. Jadi itu yang kita ajarkan sama pasien. Strategi pelaksanaan yang ketiga yang tadi berhubungan dengan makan dan minum. Jadi Anda jelaskan adab makan seperti apa alat yang dibutuhkan. Ya, minum juga seperti itu. Kemudian yang keempat tentang terkait toileting. Apa yang harus pasien tahu cara BAB dan BAK yang benar. Selain Anda melakukan asuhan keperawatan pada pasien, kita juga harus memandirikan keluarga. Ya enggak? Kan Anda bisa lihat ya pasien itu banyak relapse atau balik lagi ke rumah sakit jiwa. Karena apa kira-kira? Karena tidak didukung oleh keluarga. Keluarga tidak mampu merawat. Pasien mengalami stigma, merasa dia beban oleh keluarganya. Merasa pasien tidak mampu melakukan apapun gitu ya. Hanya menyusahkan keluarga aja. Ya udah masuk lagi ke rumah sakit jiwa gitu ya. Yang terjadi yang banyak. Nah, itu yang kita harus ajarkan. Jadi selain Anda memandirikan pasien, Anda juga ajarkan keluarga namanya SP keluarga atau strategi pelaksanaan pada keluarga. Bagaimana caranya, Bu? Caranya saat keluarga melakukan visit kepada pasien, Anda lakukan SP keluarga. Apalagi setelah 1 minggu Anda melakukan asuhan keperawatan pada pasien, ada namanya home visit, di mana nanti perawat melakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang salah satu anggota keluarganya dirawat atau Anda lakukan asuhan keperawatan berupa edukasi. Kalau kita ke pasien ke keluarga berarti kita bawa media berupa lembar balik ataupun leaflet. Oke, tadi saya sudah menjelaskan kepada Ananda terkait asuhan keperawatan pada defisit perawatan diri khusus untuk bagaimana kita memandirikan keluarga ya atau SP keluarga yang sudah saya jelaskan tadi. Sejauh ini ada pertanyaan lagi terkait SP keluarga? Rauf, silakan Rauf. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Rauf akan bertanya, bagaimana cara keluarga itu dapat membantu mempertahankan perawatan diri pasien setelah keluar dari rumah sakit, Ibu? Oke. Good. Bagus pertanyaan Rauf. Nih kita harus ada interaktif ya. Capek nih saya menjawab sendiri nih. Karena kita tadi sudah ada pembekalan knowledge Anda sudah meningkat ya dari harapan yang sudah sebelumnya nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Silahkan, Uul. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Rauf atas pertanyaannya.
Jadi di sini Uul izin menjawab pertanyaan dari Rauf, bagaimana peran keluarga dalam melakukan defisit perawatan diri pada pasien dengan DPD. Jadi pertama, keluarga itu memiliki peran penting dalam proses perawatan diri di rumah. Karena selama klien di rumah sakit itu yang melakukan pengawasan ataupun pemantauan itu adalah perawat. Nah, jadi di sini Uul izin menyampaikan beberapa langkah yang harus dilakukan keluarga untuk melakukan perawatan diri. Yang pertama, keluarga itu harus mengetahui dulu bahwa defisit perawatan diri itu bukan merupakan masalah jiwa, bukan merupakan bentuk dari kemalasan ataupun pembangkangan. Yang kedua, keluarga tuh harus memiliki komunikasi yang baik dengan pasien, dengan cara terus mengingatkan pasien untuk mandi, mengingatkan pasien untuk sikat gigi, mengingatkan pasien untuk berhias, berdandan dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga itu harus memiliki harus mendukung, memberikan motivasi dan pujian kepada klien ketika klien itu memiliki kegiatan yang positif. Dengan demikian mungkin itu saja yang dapat Uul jawab. Dikembalikan kepada Ibu. Oke. Applause dulu untuk Uul. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Uul tadi, bagaimana kita bisa mempertahankan asuhan keperawatan pada keluarga tadi. Yang tadi, yang udah dijelaskan sama perawat, diimplementasikan oleh keluarga di rumah. Bagaimana nantinya dia bisa memandirikan pasien. Awalnya tadi, betul kata Uul, jangan menstigma dulu, keluarganya jangan stigma dulu pasiennya. Ya, kalau terstigma gimana dia lanjut ke intervensi kepada atau bagaimana dia memandirikan keluarga, ya. Setelah kita tidak menstigma anggota keluarga tadi yang mengalami gangguan jiwa, lanjut kita ke strategi pelaksanaan yang sudah dijelaskan oleh perawat tadi. Clear, Anda semua? Saya di sini juga mempunyai, Anda kalau lupa dengan materi kita pada hari ini, Anda bisa lihat di Island ya. Ada video pembelajaran yang bisa nanti Anda terapkan. Atau Anda ingat-ingat lagi kalau lupa terkait materi defisit perawatan diri. Nanti Anda bisa lihat di Island ya. Nah, ini untuk intervensi keperawatan, saya jelaskan nanti ada perwakilan temannya yang role play gitu ya, biar nanti Anda bisa memahami gambaran seperti apa sih harusnya Anda melakukan asuhan keperawatan pada pasien defisit perawatan diri. Nah, intervensinya berupa yang tadi SP1 sampai 4 tadi. Jadi nanti Anda akan mempraktekkan kepada pasien form dari SP atau apa saja yang harus Anda lakukan komunikasi kepada pasien, sudah tahu ya, dari orientasi sampai terminasi. Saya mau ada satu temannya yang atau 2 orang maksudnya ya, ada menjadi pasien, ada yang menjadi perawat untuk melakukan simulasi atau role play bagaimana cara melakukan SP1 asuhan keperawatan pada defisit perawatan diri. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada Anda di Island ya. Kalau sebelum masuk pertemuan 7 Anda sudah bikin dulu SP-nya di rumah. Sehingga kita saat role play sudah paham dan sudah latihan Anda untuk role play defisit perawatan diri. Kita masuk kepada role play strategi pelaksanaan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Siapa yang bisa nanti untuk melakukannya? Sri ya, Sri sama L. Nanti ya kita lakukan role play bagaimana melakukan SP1 pada defisit perawatan diri. Baik, untuk bisa Anda lebih memahami seperti apa sih harus dilakukan role play atau asuhan keperawatan pada defisit perawatan diri. Nah, mari kita lihat simulasi atau role play yang akan dilakukan oleh temannya. Silakan diperhatikan ya Ananda. Nanti dicatat, dikoreksi jika dari penampilan role play ada yang tidak sesuai atau hasil evaluasi dari Ananda semua. Silakan Sri dan L. Bapak bagaimana kondisinya hari ini, Pak? Baik, Apakah tadi malam tidur Bapak nyenyak? lumayan. Lumayan nyenyak ya, Pak ya. Bapak kenapa garuk-garuk gatal-gatal atau gimana, Pak? Ya, gatal gini. Kenapa gatal-gatal, Pak? Bapak tadi pagi mandi? Enggak. Kenapa Bapak nggak mandi?
Malas mandi. Males mandi ya Pak. Sebelumnya sebelum masuk rumah sakit, Bapak di rumah mandi? Enggak juga. Enggak juga. Dalam sehari itu Bapak nggak ada yang nggak mandi? Kadang-kadang Kadang-kadang mandi, kadang-kadang Iya. enggak. Kalau gosok gigi, cuci muka, keramas juga enggak. Oke. Rambut Bapak enggak terasa gatal? iya ya, gatal. Terasa gatal. Oke. Iya. Bapak tahu nggak manfaat dari melakukan perawatan diri itu apa? Enggak tahu. Manfaat mandi Bapak tahu? Biar segar. Biar segar. Oke Bapak, sekarang kita akan membahas tentang melakukan perawatan diri yaitu mandi. Untuk waktunya itu mungkin sekitar 20 menit Pak. Mohon kerjasamanya ya Pak, kita lakukan di sini saja. Ya. Bapak untuk peralatan mandi sendiri Bapak tahu apa itu peralatannya? Air, Ya air, sabun, betul. sama odol. Odol, ada lagi nggak Pak rasanya yang ketinggalan? Oke, ini untuk peralatannya tuh ini ya Pak. Nih, nanti kita juga butuh handuk Pak. Setelah mandi ada handuk, ada sampo, ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, ada sisir, dan ini gayung buat apa? Buat nyiram. Buat nyiram, betul ya Pak. Nanti kita juga habis mandi tuh kita menggunakan cermin untuk berhias. Nah kan nih ada sisir nih, Bapak bisa lihat diri Bapak di cermin untuk merapikan rambutnya. Biar rambutnya nggak acak-acakan ya Pak. Baik, untuk melakukan evaluasi dari hasil tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan, Ibu punya kuis interaktif berupa Quizy. Ananda silahkan join, bikin nama ya. Nanti siapa cepat berarti dia yang nilai tertinggi, naik podium. Sudah Ananda, sudah join semua, kita mulai ya. Hai. Nah, mana? Podium 1 Jannah mana? Wego. Oh Nurul Jannah. Oh iya iya. 2 Yanu, mana Yanu? Good. Yanu nih Yana. 3 Randy. Oke, kita sudah berada di fase terakhir dalam mata kuliah keperawatan psikiatri. Pertemuan 7, asuhan keperawatan pada pasien defisit perawatan diri. Semoga mahasiswa bisa memahami mata kuliah ini. Jika ada sesuatu yang lupa, bisa Anda buka lagi Island. Di situ ada materi, ada video pembelajaran dan kuis interaktif yang sudah juga saya buat di sana ya. Untuk itu berakhir mata kuliah kita pada hari ini untuk pertemuan 7. Semoga memberikan manfaat dan bekal bagi Anda bagaimana nantinya Anda menjadi perawat yang profesional dalam melakukan asuhan keperawatan. Mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan mengenai PDD UKTPT saya dari unsur pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah keperawatan psikiatri yang saya ampu. Terima kasih.